Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM 1705065054, kelas B, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai di panggung, selama, dan di akhir presentasi. Dalam presentasi, ada beberapa faktor yang akan mensukseskan Anda. Yang pertama itu, kemana harus menatap dan di mana harus berdiri. Yang kedua, menyiapkan diri. Yang ketiga, menggunakan suara Anda. Yang keempat, menerapkan strategi tanya jawab yang efektif. Dan yang kelima, mengakhiri presentasi Anda secara efektif. Yang pertama itu faktor kemana harus menatap dan bagaimana cara berdiri. Jadi dalam presentasi kita harus menunjukkan raut muka yang ramah kepada peserta, karena di awal presentasi kita harus bisa memperbesar rasa percaya diri kita dengan menatap mereka. Yang kedua itu teknik yang bisa berhasil adalah dengan menyapukan pandangan ke seluruh ruangan selama presentasi. Jadi kita akan melihat ke seluruh peserta tapi kurang dari 3 detik. Selanjutnya, hindari menatap bagian atas kepala peserta dan ke arah jam dinding di belakang mereka, karena peserta akan mengenali dan mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak diperhatikan, dan peserta lebih tertarik kepada jam dinding dibandingkan mereka. Selanjutnya, Anda tentukan apakah Anda ingin presentasi dengan berdiri atau duduk. Jika Anda memilih untuk duduk, maka usahakan tidak membelakangi meja, agar tidak menjadi penghalang antara Anda dan audiens. Mengawali presentasi dengan duduk akan menumbuhkan percaya diri, meskipun selanjutnya Anda bisa berdiri dengan sewajar mungkin. Jika Anda memilih untuk duduk, usahakan rileks dan jangan sekali-kali mencengkram tangan kursi. Ambillah sikap yang nyaman untuk lengan, tangan, kaki, dan telapak kaki Anda. Umumnya presenter dinasehati untuk duduk tegak di kursinya agar tidak terlihat kaku. Selama apa yang Anda lakukan tidak mengganggu audiens, duduklah di posisi yang menurut Anda cukup nyaman. Jangan berdiri di tempat dan bergoyang-goyang ketika berbicara. Sekali lagi, usahakan bersikap sewajar mungkin dan berjalan-jalanlah. Tapi jangan terlalu sering, karena audiens akan menghabiskan energi untuk mengikuti kemana Anda bergerak selama presentasi. Selanjutnya, arah gerakan. Arah kemana Anda akan berjalan-jalan saat presentasi secara relatif akan menunjukkan arah dan penekanan pikiran Anda. Jika Anda menuju ke audiens, maka Anda sedang mengisyaratkan apa yang Anda katakan sangat penting, dan Anda tengah menekankan fakta ini. Jika Anda mundur beberapa langkah, menjauh dari audiens, mengisyaratkan bahwa Anda sedang menyimpulkan suatu poin dan memberi mereka waktu untuk mempertimbangkan apa yang baru saja Anda katakan. Yang kedua, menyiapkan diri. Bagian utama dari presentasi Anda adalah menyiapkan tempat yang akan Anda gunakan untuk presentasi. Susunan yang menguntungkan dan dapat kita terapkan yaitu yang pertama, menyatakan informasi, pandangan, atau proporsi Anda. Yang kedua, menunjukkan bukti nyata dan fakta untuk mendukungnya, termasuk apa saja yang bisa digunakan untuk menangkis argumen yang telah Anda antisipasi sebelumnya. Yang ketiga, mengulangi kembali informasi
pandangan atau proporsi Anda dalam bentuk rangkuman. Yang keempat, mengorek pertanyaan, pandangan, persetujuan, dan sebagainya dari audiens. Yang kelima, mereview diskusi dan merangkum hasilnya. Yang keenam, mereview presentasi dan merangkum poin-poin kunci. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.